Keluarga Sakinah. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan pelan-pelan dulu. Allah sudah menyampaikan kepada kita, memaparkan bahwa makhluk ini diciptakan dengan sempurna luar biasa. Diberikan jalan supaya ketika dia terlahir sampai meninggal, itu bisa menjalani kehidupannya dengan tenang, dengan nyaman, dengan tentram sekaligus terhormat. Jadi tidak ada manusia yang lahir sampai meninggal yang tidak terhormat. Allah menginginkan makhluk ini hidup terhormat. Kalau ada yang kemudian tidak terhormat, manusia sendiri yang memilih dirinya untuk hidup dalam keadaan yang tidak terhormat. Karena itulah diturunkan satu buku petunjuk, satu kitab, yang kalau kitab ini kita baca, kita pelajari, kita amalkan, maka hidup manusia dari mulai lahir sampai dengan meninggal akan berada di jalur kehormatan ini seperti yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kitab dan petunjuk itu? Itulah yang disampaikan di surah Al-Baqarah ayat 185. Kita antarkan dulu ya, pelan-pelan, kita belum masuk ke bagian inti. Quran surah 2 ayat 185. Quran surah 2 ayat 2 dan 3. Manusia diciptakan dari hidup sampai meninggal. Kata Allah, manusia ini makhluk terhormat. Supaya manusia dari lahir sampai meninggal ini tetap menjadi makhluk yang terhormat sampai menghadap Allah, diturunkan satu petunjuk. Dengan petunjuk ini diminta dipelajari, dibaca, agar dalam perjalanan hidupnya sampai pulang menemukan muara hidupnya tetap terpelihara sebagai makhluk yang terhormat seperti awal mula diciptakan. Perhatikan firman-Nya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Quran. Inilah kitabnya. Apa fungsinya? Hudan linnas. Hudan linnas. Supaya Allah tetap menjaga manusia tetap terhormat dalam seluruh aspek perjalanan hidupnya, diturunkan Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk kehidupan, arahan-arahan yang menjaga setiap manusia dengan segala napak tilas kehidupannya bisa menjalani hidupnya dengan konsep keterhormatan ini. Dari lahir sampai dengan meninggal. Karena itulah sejak wahyu pertama diturunkan kepada Nabi, itu perintahnya, subhanallah, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah untuk puasa, tapi perintah untuk membaca. Apa wahyu pertama turun? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi saat wahyu pertama turun, mengawali kelahiran Nabi yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul, subhanallah, perhatikan kalimatnya, adalah Iqra, baca, baca, baca. Nabi dari sebelumnya yang belum dekat dengan Allah, ketika membaca menjadi lebih dekat, hidupnya lebih terarah. Wa wajadaka dhallan fahada. Tadinya kebingungan, limpung, diturunkan Quran, dibaca jadi terarah, fahada. Quran hudan linnas, orang yang baca menjadi fahada. Subhanallah, hidupnya jadi baik sebagai seorang pemuda, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, hingga meninggal dunia hidup dalam keadaan terhormat. Qurannya hudan, orang yang baca menjadi fahada. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang terlahir ke muka bumi ini, alhamdulillah sebagai seorang muslim, diminta oleh Allah untuk tidak pernah meninggalkan Al-Quran ini. Tapi uniknya manusia, kata para ulama, manusia ini makhluk yang unik sekaligus terlalu. Makhluk yang unik sekaligus terlalu. Perhatikan, kita sadar Quran ini petunjuk, kita tidak meragukan kandungannya, berisi tentang petunjuk kehidupan kita sampai meninggal dunia. Sudah tahu itu kitab petunjuk, sadar bahwa itu banyak manfaatnya, menentukan arah kehidupan kita, tapi tetap tidak pernah punya waktu untuk sekedar membacanya. Ayo, tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita tahu kita sedang di perjalanan sebagai makhluk terhormat, butuh satu petunjuk. Allah sudah turunkan, mudah untuk dibaca, satu hurufnya untuk motivasi supaya semangat diberikan 10 kebaikan. Yang nggak lancar 2 kali lipat. At-Tirmidzi, perhatikan nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat.
Siapa yang mau baca satu huruf saja di Quran itu, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. 2920 di kitab yang sama, At-Tirmidzi. Walladzi, subhanallah, perhatikan. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi. Sedangkan orang yang terbata-bata dan taat membaca Qur'annya, falahu ajran, dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kita dipaksa untuk baca, kepentingannya bukan untuk Allah. Sebetulnya kembali kepada kita supaya mendapatkan petunjuk sehingga bisa hidup dalam keadaan yang terhormat. Tapi subhanallah, saking sayangnya Allah pada kita, baru baca saja sudah dapat pahala. Diberikan 10, belum juga mau baca. Alasannya nggak lancar. Alasannya belum bisa baca. Alasannya masih terbata-bata. Digandakan 2 kali lipat masih belum mau juga. Kalau sudah diberikan pahala yang berlimpah, belum juga kita mau baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dipaksa kita supaya mendapatkan petunjuk hidup yang baik dalam kehidupan kita hingga menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya cara bagi manusia itu dipaksa melalui ibadah yang diwajibkan, yang dengan itu mau tidak mau dia mesti baca Quran. Apa itu? Ya. Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 2 dan 3. Kalau ini hudan linnas, bagi orang muslim, nas itu muslim saja atau non muslim juga? Muslim saja atau non muslim juga? Semua, universal. Jadi kalau setiap orang mau baca Quran, walaupun bukan orang Islam, itu pasti dapat petunjuk kebaikan. Subhanallah, orang Islam saking sayangnya Allah kepada kita, dipaksa baca Quran. Dan kalimatnya lain, perhatikan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lin. Yang ini hudan linnas untuk orang Islam, hudan lil muttaqin. Quran jangan diragukan, ada petunjuk bagi kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara Allah memaksa orang ini supaya dapat petunjuk? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dipaksa supaya dalam setiap hari minimal 5 kali sehari dia akan mendapatkan petunjuk dari Quran melalui sholat yang ditunaikan itu. Kalau sholat itu baca Quran tidak? Nah, disinilah terlalunya manusia. Diberi kesempatan 5 kali dalam sehari, diberikan petunjuk untuk bisa baca Quran, tapi subhanallah yang dibaca itu saja. Padahal di Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada petunjuk untuk bekerja, ada petunjuk berumah tangga, ada petunjuk untuk merawat anak, ada petunjuk hubungan rumah tangga. Tapi dari subuh sampai dengan isya, qul huwallahu lagi, qul huwallahu lagi, pantas gak dapat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maksud saya dalam konsep pertemuan ini kita akan menerawang lebih jauh, mengeluarkan sebagian ayat Quran yang bisa menjadi hudan bagi petunjuk kehidupan kita, yang mudah-mudahan kalau kita sholat dalam keseharian setidaknya itu bisa dibaca dan mengingatkan kita untuk menjaga kehidupan berkeluarga kita. Hari ini kita akan keluarkan sebagian tuntunan ayat Quran terkait dengan konsep berkeluarga. Kita mulai ayatnya. Kita berawal dari Al-Quran Sunnah dulu ya. Sebutkan referensinya, sumbernya, baru dari situ kita uraikan sehingga tetap mengacu kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Pelan-pelan.